الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا الله ثبت جناننا وأدل الحق على لساننا وافتح قلوبنا فتوح العارفين إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله وسلم على الحمد لله رب العالمين. Kita teruskan kajian kita seperti seminggu sebelumnya, yaitu menyebut beberapa hadis, juga hadis-hadis sahabat yang mengingatkan bakal dicabutnya ilmu berbarengan dengan dicabutnya pemilik ilmu, dalam hal ini para ulama. Nanti kalau sudah dicabut, orang-orang berilmu pada hilang, yang tinggal orang-orang yang tak berilmu. Mereka akan menjadi pemimpin umat yang tak berilmu. Cara memimpinnya sebatas dengan retorika, hayal, tanpa dasar. Tapi itu pula yang akan dilulukan, yang akan besar-besarkan oleh umatnya. Karena jangankan umatnya, pemimpinnya saja tak berilmu. Dan ilmu semakin bersembunyi di kalangan ulama-ulama yang sifatnya khumul. Khumul itu tidak mengutamakan kemasyhuran. Dan yang paling berbahaya lagi, justru yang tidak pernah ada di dalam agama muncul, dan itu dianggap sesuatu yang hebat. Nanti umat akan mengikuti ya, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang tak berdasar. Yang dimaksudkan berdasar adalah Quran dan hadis. Dan ini akan terjadi. Apakah di masa kita ini akan terjadi? Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi Fathil Bar. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathil Bar. Fathul Bar. Fathul Bar itu tafsir syarah dari hadis Bukhari. Jumlahnya berapa jilid ya? Soalnya lebar inilah jilidnya. Yaqbidullahu al-ulama'a wa yaqbidul ilma ma'ahum. Nah gitu. Allah akan mencabut para ulama. Nah, maksudnya diwafatkan. Termasuk ulama-ulama yang ada dalam lingkungan kita. Wa yaqbidul ilma ma'ahum. Berbarengan dengan itu dicabut pula ilmu. Jadi sekarang ulama-ulama yang sudah dicabut. Banyak. Mencari ulama sekaliber Kiai Hasyim Asy'ari mungkin nggak ketemu lagi.
Mencari ulama sekaliber ya Ahmad Dahlan mungkin nggak dapat lagi. Apalagi sekelas Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Jangankan ilmunya, sejarahnya saja mereka nggak tahu. Tapi kemudian mereka menjustis, ya, menjustis Imam Syafi'i, menjustis Imam Hanafi, dan menjunjung tinggi orang lain. Yang sesungguhnya orang lain itu tidak sehebat dengan imam-imam tersebut. Tidak. Tidak sehebat dengan Imam Bukhari. Ya. Mereka tidak ahli mustalah hadis. Mereka tidak ahli sanad hadis, riwayat hadis. Cuma dia pandai mentakhrij hadis. Kalau takhrij itu istilah kelasnya kelas SMA. Bukan kelas profesor. Tapi kelas SMA ini berani mendhaifkan hadisnya Imam Bukhari. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan seleranya. Gitu. Maka hati-hati. Nah, jangan hanya mengatakan ini hadis dan nampak dia fasih karena dia orang Arab. Misalnya. Karena dia belajar di Arab. Fasih bahasanya, fasih. Tapi ro'yinya, pemikirannya, ilmunya sebenarnya cetek. Cuma diembel-embeli dengan gelar-gelar. Ada LC-nya. Ada doktornya. Apalagi kalau dia itu dibiayai. Hati-hati. Dia bekerja untuk biaya itu. Makanya kita juga harus hati-hati. Yang dibiayai itu udah pasti akan bekerja untuk yang membiayai. Bukan untuk tegaknya suatu kebenaran. Maka dalam hadis ini, fatan sya'u ihdasun. Yanzawu ba'duhum ala ba'din. Nazwal 'ir 'alal 'ir. Insyaallah. Orang-orang bodoh itu tadi tumbuh. Ya, al-ahdas. Biasanya dari kalangan muda-muda. Orang muda-muda. Dan orang muda-muda ini melompati sebagian. Orang-orang muda ini melompati sebagian di atas sebagian yang lain. Seperti melompatnya unta, melompati unta yang lain. Unta itu biasa duduk ya. Anak-anak unta itu, anak-anak unta, itu biasanya melompat-lompat, ngelompati emaknya tadi yang sedang duduk. Inilah yang sekarang terjadi. Orang yang hidup di zaman sekarang ini, abad-abad sekarang ini, melompati ulama-ulama yang hidup di abad-abad sebelumnya. Itu. Ya, saya terus terang saja mengerti itu. Muhammad Abdul Wahab itu tidak ikut ulama-ulama pada kurun-kurun yang mendekati Nabi. Nggak ikut. Dia ikutnya Ibnu Taimiyah yang hidup di abad 7. Abad ke-7. Abad ke-8, 9, 10 nggak diikuti. Gitu. Nah, cuma dia nyelisir sedikit. Katanya Ibnu Taimiyah adalah pengikut Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu adalah
hidup pada abad ke-3 Hijriah. Tapi kalau kita mau teliti, bagi yang paham, tidak semua yang diajarkan Ahmad bin Hambal diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Tetap saja dia melompat bahwa dirinya mempedomani Al-Quran dan hadis. Makanya dia berani mengatakan, ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah ikut siapa-siapa. Ini perlu kita tahu. Kondisi ini menyebabkan dia putus sanad. Putus sanadnya. Dan kita kalau ikut sama dia, ikut yang putus sanad. Tapi kalau kita untuk mengaji demi perbandingan, ngaji saja, ikut saja perbandingan. Ngajinya ya, tapi kalau ikut nanti dulu. Harus teliti dulu. Gitu. Inilah dalam hadis ini. Yanzawu ba'duhum ala ba'din. Nazwal air alal air. Melompati ulama-ulama yang memang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Lihat saja seperti anak-anak sekarang. Sebenarnya hatinya suci, bersih, pengen hijrah. Istilah sekarang. Tapi dia tidak mau ngaji dengan ulama-ulama yang mumpuni di sekelilingnya. Gitu. Cuma dia ikutnya di TV, lewat roja, lewat. Di sana dapat cekokan-cekokan. Bukan kajian seperti ini. Gitu. Akhirnya mereka nggak punya perbandingan karena mereka juga dilarang untuk ngaji tempat lain. Mengapa ini terjadi? Coba lihat ujungnya. Ujungnya tidak lain adalah kepentingan politik suatu negara, terutama Saudi Arabia, yang memang lawannya dulu adalah orang-orang yang ikut sanad itu, dan dia tanpa ikut sanad. Jadi antara yang sanad dengan yang tidak sanad. Ini. Lihat saja anak-anak muda itu. Yang celananya cingkrang. Ya. Lain serobot-serobot aja tuh. Di masjid itu sudah ada imamnya. Orang kampung yang dulu belajar wudu, belajar Quran, tapi tidak dicekokin dengan hadis. Gitu. Karena dia tidak belajar hadis. Macam kita kita belajar hadis. Dia ngimam di masjid, dia punya hadis. Hadisnya apa? Cuma ada beberapa gelintir hadis yang dimiliki dia. Tapi dia berani melompati untuk jadi imam. Setelah dia ngimam, dia lakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang dilakukan. Lalu dia kemukakan lagi dalam rangka mencengkoki jamaah lagi. Jamaahnya nurut juga, orang nggak ngerti. Hadis. Tapi kalau dia mau beradu hadis dengan ahlinya, nggak berani dia. Maka yang paling tepat kalau Bapak ditanya, mana dalilnya? Saya nggak tahu dalil. Cuma saya ikut ulama. Kalau mau dalil, yuk kita bawa saja kepada yang mengerti dalil. Itu. Abaji pun tidak banyak hafal dalil. Memang bukan ahli menghafal dalil. Karena gelar kita bukan Al-Hafiz. Al-Hafiz itu adalah yang hafal banyak hadis. Bukan Al-Hafiz itu yang banyak hafal Quran, apalagi hafal harfiah itu. Tapi kalau kita mau duduk, kita buka ulama-ulama ini ilmunya dalam kitab apa yang akan kita buka? Ada semua. Ini salah satunya hadis ini.
Kalau kita mau cari ilmunya, cari kebenarannya. Tapi kalau untuk menjustifikasi, nggak akan terima dengan ngaji begitu. Enak sih ngatakannya orang itu salah. Itu paling enak itu. Yang benar kita. Kafir kamu. Syirik kamu. Sesat kamu. Neraka nih yang punya surga. Hati-hati. Padahal kita juga kalau mau menjustifikasi mereka, kita lebih kejam lagi. Tapi kita nggak mau. Mereka bukan bid'ah, tapi murtad. Kalau kita mau menjustifikasi mereka. Karena dia menolak firman Allah seperti laisa kamitslihi syai'un. Ditolak oleh mereka ayat itu. Ya, untuk memahami satu pemahaman. Yang ayat itu sudah dinasikh dengan ayat ini, dia tolak. Karena tidak sesuai dengan pikiran dan selera. Yang kedua, dia menolak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak punya kesamaan sepeser pun. Tapi dia menyamakan Allah dengan makhluk duduk di atas kursi. Duduk ada di tempatnya. Di atas katanya. Jadi kalau kita mau menjustifikasi mereka bukan lagi bid'ah. Murtad. Menolak dua ayat Al-Quran. Itu. Jangankan menolak ayat. Menghinakan Al-Quran saja itu membatalkan iman. Karena Al-Quran ini hal yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita mau menjustice sebenarnya kita lebih kejam justice. Tapi kita nggak mau itu. Kita tetap saja toleran. Kalau kamu punya yakinan seperti itu ya silakan amalin. Tapi jangan pula menjustice yang lah sok ngerti dalil tadi. Padahal dalil orang lebih banyak. Ini akan muncul hal-hal yang seperti ini. Dan ternyata sekarang sudah ada. Kita harus hati-hati. Inzarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa i'lamuhu bi annal akhira syarrun. Rasulullah memberi warning, inzar itu memberi warning kepada kita dan memaklumkan bahwa di akhir zaman akan terjadi itu. Dan kalau kamu ikut itu adalah jelek. Itu kata Rasul. Makanya cocok tuh hari ada kajian apa saja datang ikut supaya kita punya pertimbangan. Gitu. Jangan dicekoki oleh mereka lalu kemudian dibager betis. Haram kamu ikut ngaji di situ. Jangan. Haram kamu kalau ikut berselaman dengan itu. Haram kalau kamu ikut berdoa sama. Dari mana itu dalilnya? Kalau ada yang mengatakan begitu, dengar saja, tapi ngaji lagi tempat lain supaya ngerti. Supaya ada perbandingan. Hadis berikutnya, warawa Abu Umamah radhiyallahu an. Lamma kana hijjatal wada' qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jamalin adimin. Faqala ya ayyuhan nas khudhu minal ilmi qabla an yuqbada wa qabla an yurfa'a minal ardi ala inna zihabal ilmi zihabu hamalatihi. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an ketika haji wada. Haji wada itu hajinya Rasulullah yang terakhir. Rasulullah berdiri ala jamalin adim di atas unta yang coklat. Adim. Kata kita adem.
Apa itu? Unta yang coklat itu yang mahal. Dan menurut setia, jarang sakit lagi. Ibarat sekarang mah mobil apa ya kira-kira? Hah? Yang ada itunya tuh mobil Alphard lah ya. Yang ada apanya? Nongolnya itu. Yang ada Suncrup apa ya? Di atas Suncrup pidato Rasulullah. Apa katanya? Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Bukan hanya orang beriman. Manusia. Setiap sosok manusia. Khudhu minal ilmi. Ambil oleh kamu ilmu. Awas, ilmu bukan retorika. Ilmu bukan sekedar wawasan. Ilmu artinya yang berdasar. Itu ilmu tuh. Dasar ilmu yang paling pokok Quran dan hadis. Kemudian ketetapan-ketetapan orang yang paham Al-Quran dan hadis. Jangan ketetapan orang yang cuma pengalaman menjadi Perdana Menteri, pengalaman menjadi presiden, tapi dia tidak mendasarkan kepada Al-Quran dan hadis, itu bukan ilmu, itu khayal. Yang kata Baji di TV, saya lengah di YouTube ya. Yang di YouTube, di Google, orang pernah menjadi Perdana Menteri berulang kali pidato. Katanya pidato politik. Oke. Tapi kalau itu dikatakan ilmu, bukan. Dan yang berceramah itu orang berilmu juga bukan. Karena dia tidak mendasarkan kepada Quran dan hadis. Jangan salah itu. Cuma mendasarkannya kepada pengalaman dia pernah jadi Perdana Menteri. Sampai umurnya juga sudah cukup lanjut masih jadi Perdana Menteri. Bagi kita yang paham Quran dan hadis sedikit-sedikit banyak ini, tidak nilai ilmu, walaupun dibayar mahal oleh yang mengundangnya. Tapi mendengar hadis Quran di kampung, itulah ilmu. Itulah ilmu. Tapi kadang-kadang ini yang tidak dianggap mahal. Khudhu minal ilmi, ambil ilmu itu. Qabla ayyuk badok, sebelum dicabut. Wa qabla ayyurfa'a minal ardi, sebelum juga diangkat dari bumi ini. Ambil ilmu itu. Nanti akan hilang. Di lingkungan kita hilang. Kalau tidak hilang pada lingkungan, pada saat kita, hilang pada saat cucu kita. Pesantren itu ada. Selagi yang berkuasa tidak mempersoalkan pesantren. Madrasah itu ada. Kajian-kajian itu ada. Tapi tunggu kalau yang berkuasa tidak suka dengan itu. Tunggu. Salah kita, negara ini dipimpin oleh muslim yang ngaku muslim tapi komunis. Habis semua. Anak cucu kita tidak akan tahu lagi tentang agama. Tapi umat Islam yang kita dengar, yang kita saksikan, ada juga yang mendukung komunis, itu ada. Bahkan kiai juga mendukung komunis itu. Dulu pernah yang namanya, apa namanya? Nasakom. Oh. PKI eksis di negeri ini, kiai yang dukung Nasakom. Jangan sembarangan. Ada juga sekarang ini kiai-kiai yang ingin membebaskan paham komunis. Suruh bukunya bertebar, ada. Nanti kalau itu terjadi, atau Cina kafir
yang berkuasa, dan itu memang sangat mungkin kalau Cina kafir ini lagi diprogram. Didatangkannya konon ya, tentara-tentara Cina berpakaian rakyat masuk ke negeri kita. Dan itu masif tanpa malu. Saat warga kita dilarang bepergian, Cina itu diprogramkan masuk. Ayo. Bagaimana kalau mereka yang berkuasa? Kemudian rakyat di-framing, tidak usah ikut politik. Politik itu buruk. Maunya apa? Maunya umat Islam yang mengerti, apalagi kiai-kiai, ya ikut politik. Hei kiai, jangan melok-melok buruk. Politik itu buruk. Memang buruk kalau yang memegangnya buruk. Tapi politik itu indah kalau yang megangnya orang soleh, orang baik. Nggak mau dipegang oleh orang soleh. Untung kita punya yang soleh. Soleh, Aun. Untung kita punya. Masya Allah. Kita doakan semoga panjang umur. Amin. Doakan pula kami, Pak Haji. Saya sama panjang umur. Ya. Jadi, orang-orang yang bakalnya menghantam Islam didatangkan, orang Islam tidak boleh punya kewenangan, dicekoki untuk tidak ikut politik. Wah ini. Tapi kalau Abaji pidato untuk anak-anak santri itu, kamu harus ikut politik untuk menegakkan politik yang baik. Gitu. Nah kita juga tetap berpolitik, milih yang benar. Yang nggak benar itu jangan dipilih. Nah ini kita milih yang benar. Bini kita dinyut duit 100, milih yang lain. Kita, bini kita pagi-pagi memang nak pergi ke pasar, katanya duit, ada yang ngejuk duit 100.000, habis. Artinya orang lain sanggup tidak membeli negara, tidak membeli tanah negara tidak dibeli, tapi negaranya dibeli dengan duit yang 100.000 kali penduduk kita berapa? 250 juta lebih. 100 juta dibeli 100.000, selesai. Jadi bukan lagi negara yang dibeli, kalau dibeli negara mahal, tapi bangsa negaranya yang diambil. 100 kali 100 juta cuma berapa rupiah duitnya. Ketika itu dia berkuasa, ya sudah dia yang pegang, mau ngapain. Ini siapa yang salah? Ngatur ini siapa yang salah? Yang salah ya kita sendiri, bukan mereka. Jangan salahkan musuh. Dulu sudah bagus, yang milih itu siapa? Orang yang mengerti tentang kepemimpinan. Ahlul halli wal aqdi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Lalu politiknya yang memilih adalah DPR. DPR itu orang yang lebih mengerti daripada rakyat. Nah, tapi sekarang bagaimana pula DPR-nya, oleh karena sudah dari rakyat yang tadi itu. Hati-hati. Shibron wa shibron, sejengkal ujungnya terjungkel umat Islam. Nih omongan ini nih enggak disukai ini untuk orang-orang yang punya program. Cuma kita adanya di Lubuk begini lah. Makanya ini cobalah ini diviralkan. Apa-apa. Kita bicara untuk umat dan negara kok. Kalau selalu takut, nggak ngomong apa-apa kita. Sudah ngajinya rukun wudhu aja. Rukun wudhu. Ini hadisnya. Wah, kalau kita Ambaji bayangkan Indonesia yang
dari dulu ditolong oleh Allah. Bambu runcing saja mengalahkan meriam Belanda. Itu bukan karena hebatnya perjuangan kita. Karena kita ditolong oleh Allah. Kenapa ditolong? Karena banyaknya orang yasinan, banyaknya orang zikir, banyaknya orang berdoa. Yang sekarang dipersalahkan orang. Ya, ada anaknya yang pergi perang. Orang tuanya baca Yasin. Dipilih oleh Allah. Mati sekalipun anaknya syahid. Karena ridhonya orang tua tadi. Bahkan sampai menang. Bambu runcing meriam Belanda. Kalau meriam Belanda yang dilawan, Abaji juga masih sanggup. Hah? Tapi meriam Belanda. Ya Allah. Nah, Ustaz tuh harus ngelawan meriam Belanda. Masih dia. Tapi kalau meriam Belanda itu loh. Nah. Ayo hati-hati. Pesantren, madrasah, masjid masih hidup. Kalau yang pegangnya adalah umat yang berilmu. Kalau yang pegangnya umat yang tidak berilmu, apa yang pernah terjadi? Jangan tidak tahu. Singapura dulu di bawah pimpinan Sultan pada zaman Tamasek. Sekarang umat Islamnya cuma sekedar pelengkap. Sekedar cekokan-cekokan ada, diangkat Perdana Menteri, katanya Presiden jadi dari orang Islam. Betino lagi yang diangkat. Tapi coba lihat undang-undang negaranya. Punya kewenangan apa dia? Enggak punya kewenangan apa-apa. Filipina, 99% Muslim. Sekarang 99% seolah-olah berbalik. Umat Islam minggir ke Moro situ. Abaji tengok di perbatasan Moro sama Malaysia Timur. Insyaallah jadi manusia penghuni laut. Iya. Apa kita pengen? Abaji keliling Kinabalu tuh. Oh, alangkah ramainya rumah. Itu siapa itu? Orang Filipina yang terusir. Muslim Filipina yang terusir. Tengok di Singapura, disebutnya Bengkulen, Melayu Bengkulen. tahun 1094, jumlah Muslim yang tadinya mayoritas, tinggal 34%. Sekarang tinggal belasan persen. Dibandingkan dengan yang didatangkan dari negara lain. Reklamasi besar-besaran. Tanahnya dari mana diambil? Dari Indonesia. Kulit bukit boksit dibawa untuk nimbun Singapura. Boksitnya dijual. Luar negeri. Sudah jadi barang, balik lagi ke Indonesia. Makanya 3 yang nggak boleh nih, bagi umat Islam. Kalau untuk mendirikan pesantren silahkan, gampang dihancurkan nanti. Kalau sudah berkuasa. Mendirikan masjid, apalagi masjid. Berapa masjid yang digusur di Singapura? 1 saja yang masih ada, Masjid Sultan. Kalau kami Singapura, sholat masjid. Ya. Tapi kalau urusan ekonomi, perdagangan, itu hati-hati kau. Masalah politik, kau. Masalah hukum, aku memang pelanggar hukum. Bahaya kalau hukum tegak nih. Gitu. Makanya mereka takut dengan syariah. Syariah itu bukan hanya sholat, tapi dagang, berpolitik, dan hukum. Syariah di sana. Kalau untuk sholat, puasa, haji, umroh, setahun 1000 kali, lajulah. Setahun berpuluh-puluh kali, silakan.
Mendirikan masjid, mendirikan pesantren, musola, aman kata orang lain, kata mereka. Dan yang berani mengemukakan ini juga tidak lama akan hilang. Cabut itu sudah selesai. Ala inna dhihabal ilmi dhihabu hamalatihi. Bukankah hilangnya ilmu itu berbarengan dengan hilangnya yang memiliki ilmunya? Abaji bukan ulama, cuma senang baca kitab ulama. Gitu. Mungkin nggak lama lagi hidup Abaji. Ya, tapi bukan berarti Abah duluan. Belum tentu itu tuh. Jangan-jangan mentang-mentang Abaji. Nah, Abaji duluan belum tahu. Entah Asani duluan. Ya, Abaji ini baru dengar salah seorang murid Abaji, seorang yang sudah jadi ulama di sana, di Sukakarya. Sering datang ke sini kalau ada rame-rame. Yang juga muridnya teman Abaji, dia pun belajar Kiai Haji Lutfi Basori. Ki Basorinya itu adalah lettingnya Abaji tapi lebih tinggi. Anaknya menjadi Kiai Lutfi Basori, memimpin pesantren pesantren ilmu Quran di Malang. Kemudian muridnya ada di sini. Buka pula kajian-kajian di situ. Lumayan lah dia. Pagi tadi Abaji dengar ngaji kuliah dia. Guru-guru Mazhar Ilas itu telah berpulang ke rahmatullah seminggu yang lalu. Seusia Ari mungkin lebih muda lagi. Karena jenggot dia belum putih, yang ini udah putih. Itu sudah mendahului Abaji. Apalagi jenggotnya udah putih. Hati-hati. Ayo, maka ayo, mumpung lagi ada, rebut, kata Rasulullah. Fasa'alahu a'rabiyun, lalu orang Arab, orang kampung bertanya. Orang Badui ya, orang Badui itu artinya orang luar kota. Ya Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna? Bagaimana ilmu akan dicabut dari kita? Wa baina azharuna al-masahif. Di hadapan kami ada masahif, ada Al-Quran, ada hadis antum. Wa qad ta'allamna ma fiha. Kami belajar apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Wa 'allamnaha abna'ana. Kami juga mengajarkan anak-anak kami, wanita anak dan istri-istri kami. Wa khuddamana, dan juga karyawan serta pembantu kami. Tuh. Siapa yang merasa punya anak, merasa punya istri, merasa punya pembantu, wajib diajarkan agama. Jangan disuruh gawe baik. Anak cuma disuruh sekolah doang. Istri disuruh jadi teman tidur doang. Ajarkan agama kepada mereka. Bagaimana caranya? Teknisnya terserah. Apa nak ngundang kiai? Ustaz Latuhar diundang. Seminggu sekali. Ada sebulan 2 kali. Duduk bareng. Punya pertanyaan. Kiainya datang bertanya. Ustaz Hasani lah. Undang. Galak Ustaz Hasani diundang. Jangan didengar diundang. Ya dah, ajak. Tapi jangan diundang. Beda ajak ngopi. Nah, ngopi. Makan gorengan. Ya Ustaz ya. Nah, sudah itu. Jangan amplop doang. Nah, ngasih amplop orang soleh itu akan melahirkan keberkahan. 3 kan? Duit pengen berkah. 1 dimakan oleh ibu bapaknya. Jangan gak ikut. Masalah Tuhan menyesal, ibu bapaknya sudah gak ada. Sama dengan Abaji. Kalau masih ada, berbagi. Jangan tidak berbagi. Berkah. Yang kedua orang soleh. Rezeki dimakan oleh orang soleh, Allah ridho banget itu. Makanya semalam kan, kalau nggak banyak, buang nasi goreng ini.
biar ya untuk ngeransom orang-orang yang mau dekat sama Allah. Nah, di situ aku bahagianya. Cuma Haji kelelahan. Habis acara, habis dari Mataram, sudah habis pengajian baik kita ketemu Habib. Ikut. Gitu. Oh, nggak banyak buat. Ini untuk apa? Untuk kita akan ngeransom seorang ulama dan orang-orang yang senang sama ulama. Itu misi Pak. Bahagia juga di hati Allah. Nah, cuma ada kelirunya tuh dikit nih Ustaz Hasan. Nah, sholat belum disapu. Lain kali jangan ditinggalin. Santri banyak. Kalau kurang sapu, beli sapu. Jangan tinggalin, sapu dulu. Gurunya Banyin itu begitu. Ini rezeki kamu, nyapu. Selain kamu ngaji, ini pahala. Barang siapa yang membersihkan masjid, ana sepandangan mata saja. Maka kebersihan itu, selama kebersihan itu ada, malaikat istighfar untuk kamu. Inilah ilmu yang dipakai oleh Pak Haji Pendi tadi. Masih bersih nih. Malaikat istighfar untuk kita. Ngurus masjid. Gitu. Jadi wajib tuh ngajarkan agama sama anak-anak. Jangan suruh sekolah aja. Wanisa anak dan istri kita. Wa khuddamana dan karyawan serta pembantu kita. Ajarkan agama. Ajak sholat kalau nggak sholat. Supaya berkah di rumah. Farafa ilahi ra'suhu fawwa mughdibun. Rasulullah ngangkat kepalanya. Seolah-olah dia marah. Ada orang yang berkata begitu. Faqala langsung menjawab. Wa hadhil yahudu wan nasara baina azharihim masahif walam yata'allaqu minha biharfin fima ja'a bihim min ambiyaihim. Masya Allah. Nih Yahudi, ini Nasrani. Di hadapan dia ada mushaf. Begitu. Tapi sepeser pun mereka tidak mempedomani mushaf itu. Ayo coba bangsa kita. Bagaimana? Al-Quran dikaji setiap saat, dihafal. Tapi betulkah dalam berbangsa dan bernegara mempedomani Al-Quran? Mayoritas umat Islam di sini. Pemimpin-pemimpin kita betulkah berbicara tentang ekonomi menurut Al-Quran? Betulkah berbicara tentang kepemimpinan pakai Al-Quran? Betulkah itu? Menjadi tentara berdasarkan Al-Quran? Menjadi polisi berdasarkan Al-Quran? Menjadi politikus? Betulkah mereka ini mempedomani Pancasila? Pancasila ternyata sekarang sudah ada orang yang mengatakan tidak perlu dikaji. Yang penting Pancasila sebatas falsafah saja. Waduh. Nih, bagaimana enggak menunjuk kehancuran negara ini? Kita udah sepakat dengan Pancasila. Tidak boleh lagi diganti ideologinya. Tapi mengapa tidak boleh diamalin? Apa tuh pesannya Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, mestinya bangsa ini tidak boleh satu pun tidak berketuhanan. Mestinya. Tapi sekarang kan dibolehkan orang tak beragama. Bahkan eksis di negeri kita ini. Siapa yang tidak percaya dengan Tuhan? PKI itu. Ya? Malah dirangkul untuk eksis. Mana Pancasilanya? Kalau memang memakai Pancasila berketuhanan yang Maha Esa, wajib semua umat beragama taat kepada agamanya. Pemerintah musim itu. Tapi ini kan tidak. Katanya nggak boleh untuk begitu. Yang penting jadi falsafah saja. Orang yang mengerti agama lagi, yang kita anggap mengerti agama. Yang ngomong begitu. Punya pejabat tinggi. Dulu hampir jadi wakil presiden. Mengatakan begitu. Insya Allah.
Semua orang di Indonesia ini tidak berhak hidup tanpa beragama, tanpa berketuhanan. Semua orang yang beragama wajib menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Itu kan Undang-Undang Dasar 45. Kalau itu dijalankan, aman. Pemerintah jadi wasit. Jangan sampai benturan. Wah, kalau ini Ustaz, baru terlaksana Pancasilanya, insya Allah negeri kita ini, bangsa kita ini menjadi rajanya di dunia ini. Ya, semua warga negara harus diajarkan agamanya sesuai dengan agama keyakinannya, akidahnya, syariahnya, akhlaknya. Kita bersaing nantinya, bersaing masing-masing agama, siapa yang paling unggul. Nah, oleh karena kebersaingan itu yang takut. Jadi ada orang yang nggak mau, nurutlah aja lagi buat Islamnya. Belum lagi menjalankan persatuan. Apa namanya? Yang kedua apa? Kemanusiaan. Nah, yang kemanusiaan itu yang bagaimana? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, katanya. Kasihi orang di muka bumi ini, nanti orang di langit mengasihi kita. Timbul nasyid apa aja itu? Kasih sayang kita tebarkan, takkan rugi banyak keuntungan. Kasih sayang. Silaturahmi kita sambungi, lempar senyum, salam salami. Semua orang mengidolakan, kita sibuk dapat balasan. Itu kalau memang ini diterapkan kemanusiaan yang adil, adil lagi, bukan yang berhukum. Hukum belum tentu adil. Kalau sudah adil, pasti berhukum. Dan beradab. Oh, adab itu apa? Bijaksana. Bijaksana itu apa? Kebijakan, kebajikan untuk sana. Bukan bijak sini. Nah, sekarang ini kan yang ada bijak sini. Saya kira dua hadis inilah. Mudah-mudahan masih banyak lagi hadisnya nanti. Kita akan terus sampai kepada kita terbuka pikiran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang makin berilmu. Amin. Ya rabbal alamin. Ini kuenya dihabisin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, jadikan kami ya Allah orang yang soleh. Amin. Orang yang bertakwa ya Allah. Berilah kepada kami pertolongan-Mu untuk menjadi hamba-Mu, ya Allah. Yang soleh, yang mengikuti tuntunan utusan-Mu. Berbakti kepada ayah dan ibu kami. Dan juga takzim kepada guru-guru kami, ya Allah. Keseharian kami, ya Allah, bimbinglah kami dengan hukum yang Kau ridhoi. Laksana hidupnya para ulama dan matinya para syuhada pada saatnya nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin.